Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Septiana Jain. Saya di sini akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi. Keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup. Keanekaragaman dari makhluk hidup dapat terjadi karena adanya perbedaan warna, ukuran, bentuk, jumlah, tekstur, penampilan, dan sifat. Dalam keanekaragaman hayati dibagi menjadi beberapa tingkat atau jenis. Oke, mari kita simak videonya. Yang pertama, keanekaragaman gen. Keanekaragaman tingkat gen ada pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada manusia terdapat keanekaragaman gen menunjukkan sifat-sifat berbeda seperti ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, dan bentuk rambut. Contoh lainnya pada hewan. Untuk jenis hewan ternak yang satu ini pasti kalian semua pada tahu. Ayam. Ya, ayam punya beragam jenis yang bermacam-macam. Sebagai contohnya ada pada ayam hutan, ayam kate, ayam ras, dan juga ayam kampung. Bahkan dengan perkembangan teknologi yang super canggih, rekayasa genetik sekarang ini membuat keanekaragaman jenis ayam jadi semakin bertambah dengan adanya ayam potong dan jenis ayam petelur. Ayam potong adalah salah satu jenis ayam dari bentuk rekayasa keanekaragaman campuran tangan manusia, di mana jenis ayam tersebut akan memiliki bobot tubuh yang jauh lebih berat dibandingkan dengan jenis ayam normal, dan dagingnya juga sangat empuk. Begitupun dengan contoh jenis ayam petelur, di mana jenis ayam tersebut akan hasilkan telur secara terus-menerus meskipun tanpa melewati perkawinan, sebab sudah terjadi perubahan gen yang memang sengaja direkayasa untuk kebutuhan ekonomis. Ya, selanjutnya tingkat genetik pada tumbuhan. Contohnya pada buah durian. Pertama, durian montong. Jenis durian yang satu ini bisa punya bobot mencapai 10 kg. Durian montong memang salah satu jenis yang terbesar dan punya daging buah yang tebal. Rasa durian montong juga sangatlah manis dan menggiurkan. Yang kedua, durian Musang King. Jenis ini berasal dari Malaysia dan salah satu durian unggul dengan rasa manis yang lezat. Durian Musang King juga memiliki sedikit rasa pahit. Daging punya durian jenis ini berwarna kuning seperti kunyit. Biji buahnya berbentuk pipih yang buat kamu bisa menggerogoti dagingnya sampai habis. Durian Musang King terbilang kecil dengan hanya memiliki bobot sekitar 2-3 kg. Diameternya pun hanya sekitar 20 cm. Jelas tidak seimbang dengan jenis durian lainnya. Namun, durian ini bisa matang lebih cepat dengan diperam. Selanjutnya, durian bawor memiliki mirip dengan durian montong dari bentuk dagingnya yang tebal. Kulitnya juga besar dan banyak selisih sedikit dengan durian montong. Besar durian bawor bisa hampir sekepala orang dewasa. Bedanya, durian bawor lebih cepat matang ketimbang jenis montong. Rasa durian bawor sama manis dengan biji yang kecil. Yang kedua merupakan keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Dalam keanekaragaman jenis dijumpai keseragaman individu. Di lingkungan sekitar banyak dijumpai berbagai jenis hewan dan tumbuhan dengan berbagai ciri-cirinya seperti bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ada pada tumbuhan dan hewan. Oke, contoh pada tumbuhan. Keluarga polong-polongan
atau Facaceae, seperti kacang tanah, kacang buncis, kacang hijau, maupun kacang kapri. Jenis kacang-kacangan ini dapat dengan mudah dibedakan karena di antara mereka ditemukan ciri khas yang sama. Namun dari sisi ukuran, kebiasaan hidup, bentuk buah, dan biji serta rasanya berbeda. Contoh keanekaragaman tingkat jenis atau spesies pada hewan di sekitar pedesaan. Kita bisa lihat pada sapi dan kerbau. Sapi dan kerbau hampir mirip, adapun perbedaannya secara fisik. Yang pertama, sapi. Tanduknya pendek, namun terkadang tanduk sapi tidak terlihat karena dipotong oleh si peternak. Memiliki warna bermacam, putih, coklat, hitam, hitam putih, dan lain-lain. Pada sapi betina memiliki kelenjar susu yang besar, sehingga susu adalah hasil yang paling dimanfaatkan dari sapi. Sapi adalah hewan jinak yang biasa diternakan untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Di beberapa daerah juga dimanfaatkan untuk menarik gerobak atau bajak. Oke, kita menuju kerbau. Kerbau memiliki daya tahan hidup yang lebih baik dari sapi karena dapat hidup efisien dalam masa-masa kekurangan pakan. Kerbau memiliki tanduk yang sangat besar, rata-rata 1 meter panjang tanduknya, dan tumbuh dengan arah agak ke belakang. Seiring menyerang walau tanpa diprovokasi atau lebih berbahaya dari sapi, lebih banyak dimanfaatkan untuk menarik depati atau bajak karena dapat berjalan di lumpur lebih baik daripada sapi. Susunya sangat berlemak sehingga biasa dimanfaatkan untuk pembuatan keju mozzarella. Dagingnya kurang dinikmati karena keras. Kulitnya banyak dimanfaatkan untuk pembuatan sepatu, wayang kulit, dan lain-lain. Oke, kita menuju yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Di bumi akan ditemukan makhluk hidup lain, tidak hanya manusia. Semua makhluk hidup berinteraksi atau berhubungan erat dengan lingkungan tempat hidupnya. Lingkungan hidup meliputi komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup melalui yang bersel 1 hingga makhluk hidup bersel banyak yang dapat dilihat langsung. Komponen abiotik meliputi iklim, cahaya, batuan, air, tanah, dan kelembaban. Kedua komponen tersebut sangat beragam dan bervariasi. Maka ekosistem yang merupakan interaksi antara komponen biotik dan abiotik pun bervariasi pula. Saya ambil contoh yang ada di tempat sekitar, yaitu sungai. Sungai, ekosistem sungai mempunyai suatu ciri khas. Ciri khas yang dimiliki oleh ekosistem sungai ini adalah adanya aliran air yang searah sehingga kemungkinan adanya perubahan fisik dan kimia di dalamnya yang berlangsung secara terus-menerus. Selain ciri khas tersebut, kita juga dapat menemukan beragam ciri atau karakteristik yang dimiliki oleh ekosistem sungai ini. Beberapa ciri atau karakteristik utama yang dimiliki oleh ekosistem sungai antara lain adanya air yang terus mengalir dari arah hulu menuju ke hilir, terdapat variasi kondisi fisik dan juga kimia dalam tingkat aliran air yang sangat tinggi.
adanya perubahan kondisi fisik dan juga kimia yang berlangsung secara terus-menerus. Dihuni oleh berbagai macam tumbuhan dan juga binatang yang telah beradaptasi dalam kondisi aliran air. Pada sungai ada cahaya, suhu, substrat, bakteri, kimia air, tanaman atau flora, ikan, invertebrata, dan juga burung. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.